Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hidayat, NIM 19.2704/2001, kelas A Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan memaparkan materi rumpun sebagai alat pengumpul ikan. Pengertian umum alat pengumpul ikan yaitu suatu alat bantu penangkap ikan yang berfungsi memikat ikan agar berkumpul dalam suatu area penangkapan sehingga mudah ditangkap. Di Indonesia, alat ini disebut rumpun. Rumpun diartikan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang berupa pelampung dari bambu yang digantungin daun kelapa untuk tempat ikan berkumpul sehingga ikan-ikan tersebut mudah ditangkap. Adapun gambaran sketsa jenis rumpun bisa kita saksikan di gambar berikut. Berikut beberapa prediksi mengapa ikan sedang berada di sekitar rumpun. Yang pertama, mencari tempat berlindung, khususnya jenis-jenis plankton dan ikan-ikan kecil pemakan plankton. Yang kedua, mencari makanan. Ikan-ikan terpikat dengan gerakan benda-benda yang mengapung atau dengan keberadaan ikan-ikan kecil di sekitar rumpun yang mengundang datangnya ikan besar. Yang ketiga, merupakan suatu tingkah laku dari beberapa jenis ikan yang senang berkelompok di sekitar benda-benda mengapung, seperti jenis tuna dan cakalang. Bahan dan komponen rumpun. Yang pertama, komponen pelampung, bahan bambu plastik. Komponen tali tambat, bahan tali, kawat, rantai, swivel. Komponen pemikat ikan, bahan daun kelapa, jaring bekas. Komponen pemberat, batu dan beton. Konstruksi rumpun. Yang pertama, konstruksi rumpun di setiap tempat hampir sama, mulai dari yang sederhana sampai modern, tergantung dari jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan dan kedalaman tempat pemasangan rumpun. Yang kedua, konstruksi rumpun yang lebih besar biasanya akan menarik lebih banyak ikan dibandingkan yang kecil. Adapun jenis-jenis ikan yang ada di sekitar, seperti cakalang, tongkol, tongkol pisang, tenggiri, madidihang, tembang, japung, dan lain-lain. Alat-alat tangkap yang menggunakan rumpun: surrounding net, seine net, gill net, drive-in net, line fishing. Adapun dampak dari pemasangan rumpun, yang pertama, dampak positif. Usaha penangkapan ikan akan menjadi lebih efektif karena waktu pencarian ikan dan waktu penangkapan lebih singkat, yang berarti pengurangan biaya operasi serta hasil penangkapan yang lebih banyak. Dampak negatif. Yang pertama, akibat pemasangan rumpun yang tidak teratur dan lokasi yang berdekatan dapat merusak roya ikan yang berimigrasi jauh. Yang kedua, konflik antara nelayan pemilik rumpun dan tidak memiliki rumpun. Upaya untuk pengontrolan rumpun. Untuk mengendalikan dampak negatif, peraturan perikanan mengontrol pemasangan rumpun dengan cara: yang pertama, membatasi jumlah pemasangan rumpun. Yang kedua, metode menentukan penangkapan yang selektif. Yang ketiga, menetapkan buku petunjuk dan pelaksanaan untuk pemasangan rumpun. Rumpun sebagai terumbu buatan. Yang pertama, kegiatan yang dapat membantu ikan-ikan mendapatkan rumahnya kembali adalah membuatkan terumbu karang atau rumpun. Kedua, terumbu buatan atau rumpun memiliki persamaan untuk membantu memberikan tempat bagi ikan dalam berkembang biak dan dapat merangsang terbentuknya koloni terumbu karang.
Buku Juklak Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpun dari DKP tahun 2011 merupakan pedoman dan acuan bagi nelayan, penggunaan di lapangan ataupun petugas perikanan sebagai pembina. Yang pertama, pengusaha atau nelayan mengajukan izin pemasangan rumpun. Yang kedua, jaminan ketenangan dan keamanan dalam menggunakan rumpun. Yang ketiga, aturan dalam pemasangan rumpun. Dan yang terakhir, sanksi. Itulah tadi penjelasan singkat materi tentang rumpun sebagai alat pengumpul ikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.